Bapak Ibu, saya ingin memberikan sedikit pengantar bahwa di dalam diri kita ini terdapat dua proses yang terjadi bersamaan, yaitu proses jasmani atau fisik dan proses mental atau pikiran dan kesadaran. Coba Bapak Ibu amati, ya. Pada saat Anda setelah makan, ya cukup kenyang, kemudian beberapa menit kemudian Anda pasti merasa sedikit mengantuk. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena pada saat Anda sudah makan cukup kenyang, itu makanan kan masuk ke dalam pencernaan. Nah, tubuh menggunakan energi lebih banyak untuk mencerna makanan. Untuk apa dicerna? Supaya bisa menghasilkan energi dan juga enzim-enzim yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, karena energi digunakan oleh tubuh lebih banyak, maka kemudian pikiran menyesuaikan diri. Pikiran tidak menjadi aktif. Kemudian pikiran melemah dayanya. Nah, itu sebabnya hampir kebanyakan orang setelah bukan kebanyakan, hampir keseluruhan orang setelah makan itu biasanya kesadarannya sedikit menurun. Ya. Mungkin mengantuk atau mungkin hanya sekedar istirahat sejenak, ya, tarik nafas gitu, atau mungkin menyandar. Yang penting dia mau rileks dulu setelah makan. Nah, dalam cara yang sama, ketika kita membuat pikiran yang selama ini aktif, ya, dari pagi sampai dengan malam hari, pikiran ini menggunakan energi terlalu banyak. Ya, menggunakan energi terlalu banyak daripada tubuh. Nah, ketika kita bermeditasi, kita itu menurunkan aktivitas dari pikiran. Dari tadinya dia pekerjaan rumah pikiran, ya, itu menerima objek dari panca indera. Nah, menerima objek dari panca indera, memproses segala macam dari panca indera, apa yang terlihat, apa yang terdengar, apa yang tersentuh, ya, apa yang tercium, apa yang terkecap, semuanya diproses. Itu butuh banyak energi. Kemudian pikiran juga berpikir. Karena pikiran itu sendiri juga merupakan indera, yaitu indera yang keenam. Ya, jadi indera kelima itu kelima indera ada di tubuh, indera keenam adalah pikiran itu sendiri. Jadi pikiran itu berpikir, menganalisa, ya, melakukan kognisi berbagai macam hal, ya, kemudian menyerap, mengingat, ya, kemudian memberikan respon balik dan sebagainya. Itu juga membutuhkan energi. Nah, begitu banyaknya aktivitas pikiran, ya, sehingga tubuh kita itu hanya sedikit kebagian energi. Ya. Semuanya, hampir semuanya itu, ya, kebanyakan itu berada di aktivitas pikiran. Nah, oleh karenanya, kenapa pada proses pengobatan dokter selalu memberikan obat penenang atau mungkin obat tidur, ya, sehingga kita harus beristirahat, ya, supaya aktivitas pikiran kita itu menurun. Sehingga ketika aktivitas pikiran menurun, energi yang digunakan oleh pikiran sedikit, ya, dan energi yang digunakan oleh tubuh untuk recovery itu lebih banyak. Nah, tetapi saya beritahu kepada Anda satu rahasia tentang metafisik, ya, bahwa mengistirahatkan pikiran di dalam kondisi sadar dengan mengistirahatkan pikiran di dalam kondisi di bawah sadar, itu proses untuk membantu recovery tubuhnya lebih besar pada saat kita mengistirahatkan pikiran dalam kondisi sadar. Ya. Mengistirahatkan pikiran dalam kondisi di bawah sadar itu misalnya tidur. Ya. Tidur. Tetapi mengistirahatkan pikiran di dalam kondisi sadar adalah dengan bersamadhi atau bermeditasi. Caranya adalah kita secara sadar mengurangi aktivitas pikiran dari
dari tadinya menerima banyak objek dari panca indera, ya, kemudian indera keenam atau indera pikiran itu sendiri juga melakukan berbagai macam aktivitas dia, ya. Jadi kedua hal baik fisik maupun mental itu terpusat di situ, ya. Sekarang secara sadar kita turunkan aktivitasnya, kita kurangi objeknya, kita batasi aktivitasnya. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara itu kita arahkan, ya, setiap meditasi, setiap samadhi itu selalu menggunakan objek untuk difokuskan. Ya, apapun itu meditasinya, mau nafas, mau api, mau apa saja, ya, itu selalu menggunakan suatu objek untuk difokuskan. Tujuannya adalah untuk mengurangi aktivitas pikiran. Sebetulnya bukan cuma meditasi elemen api, tapi meditasi apapun itu berguna untuk untuk satu proses penyembuhan diri, ya. Untuk proses penyembuhan diri. Tetapi memang proses penyembuhan dan apa yang disembuhkannya itu berbeda-beda gunanya. Pada saat kita bermeditasi pada elemen air atau bermeditasi pada elemen tanah, itu juga manfaatnya berbeda. Tetapi dari 4 elemen, ya, yang dimeditasikan, hanya elemen api yang berguna untuk pemurnian. Ya, hanya elemen api yang berguna untuk pemurnian. Ya. Jadi jika misalnya kita punya masalah kesehatan yang disebabkan karena dirusak oleh virus, ya, oleh bakteri, ya, atau oleh organisme jahat lainnya, kita bisa menggunakan elemen api ini untuk memurnikan. Bisa menggunakan elemen api ini untuk memurnikan. Nah, pada saat kita mengurangi aktivitas pikiran dan membuat pikiran menjadi terpusat, ya, pada objek sentuh, objek duduk, ya, keseluruhan, hanya diputar dengan sengaja, ya, seperti itu membuat pikiran aktivitasnya turun dan membuat energi yang digunakan oleh pikiran itu juga menjadi lebih sedikit, sehingga terjadi proses balancing dengan sendirinya pada tubuh. Bila kita bisa memasuki kondisi pikiran terpusat atau disebut sebagai jana, itu lebih bagus lagi. Karena proses balancingnya itu bisa berkali lipat lebih cepat daripada kita hanya sekedar menurunkan aktivitasnya dan mengurangi objeknya saja. Ya. Jadi dengan sengaja kita mengurangi aktivitas pikiran hanya pada 3 objek yang ditentukan, ya, sentuh dan duduk, atau dengan hanya duduk dan grounding saja, ya, menguatkan kesadaran di situ, maka kita akan mengistirahatkan pikiran dalam kondisi sadar. Ya. Dengan demikian, energi yang digunakan oleh tubuh itu menjadi maksimal untuk proses balancing. Jadi kalau misalnya kita punya keluhan kesehatan apapun, itu akan balance dengan sendirinya. Gitu. Nah, tapi tergantung dari tingkat keseriusan problem kesehatannya, ya. Maka waktunya juga berbeda-beda. Ya. Terus juga tergantung dari nutrisi yang dimasukkan ke dalam tubuh, tergantung juga dari misalnya metode pengobatan baik herbal maupun medis yang dilakukan, ya, itu semua akan berpengaruh. Tetapi kalau misalnya katakanlah misalnya seseorang praktisi tidak memiliki uang yang cukup, ya, bagi dia untuk mengakses pengobatan medis maupun pengobatan herbal, ya, karena mungkin harganya mahal, kemudian dia juga asupan gizinya juga kurang, meditasi elemen api bisa membantu.
walaupun progresnya tidak akan secepat ya orang yang kebutuhan pengobatan medis maupun herbalnya jalan ya, atau gizinya sudah jalan, itu pasti lebih cepat itu karena terbantu. Nah, tapi setidaknya ketika praktisi ini mencoba untuk menurunkan aktivitas pikiran, bagaimanapun juga tubuh itu akan menyeimbangkan dirinya sendiri. Ya, akan menyeimbangkan dirinya sendiri. Inilah yang menjadi kunci rahasia dari proses speed recovery. Semakin pikiran sederhana, ya, semakin pikiran mengendap, semakin pikiran clear, jelas terhadap objek yang diamati, ya, semakin pikiran ringan, ya, dalam mengamati objek ini, lebih sedikit energi yang digunakan, ya, itu lebih baik. Gitu. Oke, ini sudah lewat 21 menit. Sudah waktunya kita bermeditasi. Oke, Bapak Ibu. Kita bersamadi kali ini dengan paradigma yang sedikit berbeda. Tangannya rapat, sadar di tubuh, beserta dengan seluruh titik sentuhnya bersamaan. Arahkan pandangan ke bawah sejauh kurang lebih sekitar setengah meter. Rasakan seluruh tubuh. Rasakan seluruh tubuh. Mata masih tetap terbuka. Sekarang rasakan seluruh kulit kepala, tenggorokan, kulit kepala. Rasakan kulit kepala, tenggorokan, kulit kepala. Kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan pipi, kendorkan telinga, sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Dijaga senyum itu sampai akhir. Kendorkan kepala bagian belakang.
Kendorkan kepala bagian belakang. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Tegakkan badan, tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kendorkan otot dada. Sekarang kendorkan otot perut. Kendorkan otot perut. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Sekarang rasakan kembali seluruh tubuh beserta dengan seluruh titik sentuhnya bersamaan. Rasakan seluruh tubuh. Rasakan kembali kulit kepala. Kendorkan kulit kepala jauh sampai ke dalam. Kendorkan kulit kepala jauh sampai ke dalam. Kendorkan wajah. Kendorkan kening. Kendorkan alis. Kendorkan kelopak mata, pejamkan perlahan.
Rasakan sentuhannya. Sekarang kendorkan bola mata. Redakan getaran pada bola mata. Kendorkan pipi. Kendorkan telinga. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Kendorkan kepala bagian belakang. Sekarang kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Rasakan seluruh kepala, kendorkan semuanya jauh sampai ke dalam. Kemudian kendorkan leher. Semua bagian leher dikendorkan. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Tegakkan badan tetapi santai. Dan kendorkan otot dada. Seluruh organ yang ada di dalam rongga dada dikendorkan. Rasakan dan kendorkan. Sekarang kendorkan otot perut. Seluruh organ yang ada di rongga perut kendorkan. Rasakan dan kendorkan. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan dari ujung kepala hingga ke ujung kaki dengan penuh kesadaran. Mulai diberikan label duduk,
Rasakan duduk, rasakan duduk, rasakan duduk, terus seperti itu. Sekarang waktunya bagi kita untuk berdiskusi, berdialog dengan diri sendiri. Terima kasih tubuh telah menjadi sarana bagi kehidupanku selama berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, memungkinkan bagiku untuk melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menjadi sarana dalam hidupku berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, memungkinkan bagiku untuk melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuhku, karena engkau telah menjadi sarana hidupku berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, memungkinkan bagiku untuk melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Anda rasakan tubuh, dan terus Anda ucapkan terima kasih dan berikan harapan baik untuk tubuh Anda. Baik, sekarang rasakan duduk Anda di level duduk dan diberi grounding, sentuh pada kaki dengan alas duduk.
Rasakan seluruh tubuh Anda di label duduk dan diberi grounding. Rasakan kedua titik sentuh, kanan dan kiri bersamaan. Sekarang kita putar konsentrasinya dari kiri ke kanan. Rasakan kiri, sentuh, sentuh. Rasakan kanan, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Rasakan kiri, sentuh, sentuh. Rasakan kanan, sentuh, sentuh. Rasakan duduk, duduk, duduk. Rasakan kiri, sentuh, sentuh. Rasakan kanan, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Rasakan kiri, sentuh, sentuh. Rasakan kanan, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Terus diputar dari kiri ke kanan. Jangan lupa tersenyumlah. Sekarang rasakan tubuh Anda keseluruhan beserta seluruh titik sentuhnya dan di label
duduk, diberi grounding, sentuh. Jika Anda melabel duduk, kalau ada ditemukan ketegangan, langsung dikendorkan. Baik, sekarang kita putar konsentrasinya dari kanan ke kiri. Rasakan kanan, sentuh, sentuh. Rasakan kiri, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Rasakan kanan, sentuh, sentuh. Rasakan kiri, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Rasakan kanan, sentuh, sentuh. Rasakan kiri, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Rasakan kanan, sentuh, sentuh. Rasakan kiri, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Rasakan kanan, sentuh, sentuh. Rasakan kiri, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Rasakan kanan, sentuh, sentuh. Rasakan kiri, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Terus diputar dari kanan ke kiri. Jangan lupa tersenyumlah.
Baik, sekarang rasakan kembali seluruh tubuh beserta seluruh titik sentuhnya di level duduk dan di background sentuh. Jangan lupa tersenyum. Baik, sekarang dengan kesadaran yang lebih kuat, rasakan sedang duduk beserta dua titik sentuh pada tangan kanan dan kiri di level duduk, sentuh. Jika ada titik ketegangan masih tersisa, kendorkan saat itu juga. Baik, sekarang rasakan lingkungan sekitar. Rasakan lingkungan sekitar. Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. Kita hari ini bermeditasi kurang lebih sekitar 35 menit. Apa saja yang bisa dibantu dengan meditasi elemen api? Orang yang sedang menjalani pengobatan stroke, Parkinson, Alzheimer, terus penyumbatan jantung, kemudian pengkristalan pada pembuluh darah, kemudian batu empedu, kemudian batu ginjal, kemudian berbagai macam masalah pencernaan, ya, kemudian kelenjar getah bening bengkak,
limfa bengkak, dan juga berbagai macam jenis kanker, ya. Ini bisa menjadi terapi ya bagi penderita penyakit-penyakit tadi, supaya proses pengobatan yang sedang dijalankan bisa bekerja maksimal. Dan mudah-mudahan nyawanya itu tertolong, mudah-mudahan. Ini bukan pengobatan utama, tetapi ini adalah terapi pikiran pendamping daripada pengobatan yang sedang dijalankan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya dalam sedang proses meditasi ini Anda merasakan kesemutan, ya, Anda tidak usah geser ya kaki, tapi dalam proses seperti ini Anda cukup dorong badan Anda ke depan sedikit. Seperti ini, ya. Pada saat Anda mencondongkan badan, ya, Anda rasakan, berarti proses memutar konsentrasinya di stop. Anda merasakan seluruh tubuh ya dicondongkan kurang lebih sekitar 1 menit, kemudian dikembalikan ke semula. Maka otomatis kesemutannya akan hilang. Kesemutan itu akan muncul 10 menit atau 15 menit kemudian. Jadi kalau misalnya Anda mau belajar bertahan cukup lama duduknya, Anda bisa lakukan cara ini. Baik. Malam ini saya rasa cukup. Ya. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Indonesia kalau bilang terbebas dari pandemi tidak bisa ya, karena ini memang masalah dunia. Semoga banyak masyarakat Indonesia yang recovery. Oh ya, di sini ada adik ya. Siapa namanya, Dek? Namanya Airin Romo. Oh, bisa enggak bermeditasi? Latihannya bisa enggak? Tidak sih, kurang bisa. Oh, badannya hangat enggak? Sedikit ya, sedikit. Oh, oke. Yang penting badannya hangat ya. Oke. Nanti lama-lama sudah bisa. Kamu sudah latihan berapa kali? 4 kali. Sudah 4 kali. Oh, sudah bisa merasakan sentuhannya belum? Enggak banget. Enggak banget ya. Oke. Enggak banget. Ya. Bisa merasakan duduknya enggak? Ya. Sedang belajar. Oke. Capek enggak badannya waktu meditasi? Capek. Oh iya, enggak apa-apa. Nanti lama-lama bisa. Ya, terima kasih. Besok latihan lagi ya. Biar sehat terus badannya ya. Baik, Romo. Baik, Bapak Ibu, saya rasa hari ini cukup sampai di situ ya. Nanti saya akan bikin tulisan di grup malam ini tentang materi yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Bagaimana meditasi ini bisa memaksimalkan energi ya yang di dalam tubuh untuk proses penyeimbangan dari berbagai macam elemen itu. Terima kasih. Sampai ketemu beberapa hari kemudian ya, mungkin hari Sabtu atau hari Minggu. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Oke, terima kasih.